Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali berjumpa dengan Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Nah, saya ingin menjumpai narasumber kita, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Dan kita ingin mengetahui bagaimana peran dan kemudian bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk merevitalisasi bahasa daerah Bali dan juga melestarikan ke depan. Dengan narasumber kita, Ibu Eli Setiati, SPD MHUM, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Ikut saya, kita jumpai narasumber kita. Swastiastu. Apa kabar Bu? Baik. Sehat selalu, Ge? Sehat. Terima kasih untuk kunjungan ini. Sama-sama. Iya. Sedang ngapain tadi, Bu? Wah, sedang memperhatikan buku-buku untuk di ruang tunggu. Oh, ini ruang tunggu. Betul. Ini buku-buku kita yang produksi? Iya. Kami dari Badan Bahasa yang produksi. Begitu untuk masyarakat. Jadi, Bu, boleh Bu, jalan-jalan kita lihat. Di sini menerima tamu, ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, atas waktunya Ibu Eli. Iya, Pak Bambang. Saudara, seperti yang saya sampaikan di atas atau di depan tadi, jadi sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Eli Setiati, SPD MHUM, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Gitu ya Bu ya? Iya, betul. Betul ya Bu ya? Betul. Sehat selalu nih? Oh, sehat. Astungkar. Ibu Elis, jadi kita mau ya ngobrol-ngobrol santai. Siap. Salah satunya ya mungkin banyak juga mungkin dari berbagai masyarakat yang belum tahu atau belum mengenal atau bahkan belum mengerti secara betul. Oh, ternyata ada balai bahasa ya. Apa sih posisinya, fungsinya atau apa ininya, tugasnya misalnya Bu ya. Sembari saya tuh sebetulnya pengen tahu bagaimana sebetulnya peranan dari Balai Bahasa Provinsi Bali, tentunya dalam hal penguatan dari penggunaan bahasa dan sastra atau aksara Bali. Iya. Gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas itu. Cuma kalau yang di awal dulu Bu Elis bisa disampaikan kepada masyarakat, sebetulnya Balai Bahasa itu lembaga atau badan seperti apa sih Bu? Tupoksinya, boleh silakan. Iya. Terima kasih pemirsa, selamat bertemu, salam kenal. Saya Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali ya. Di sini memang baru bertugas selama 4 bulan sudah ya. Selama 4 bulan, tetapi pekerjaan kami di seluruh Indonesia sama. Jadi kami adalah Satker pusat ya. Jadi kami adalah unit pekerja teknis di daerah
dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya, tentunya kami bekerja untuk melancarkan program prioritas Badan Bahasa. Yang program pertama adalah literasi kebahasaan dan kesastraan, yang kedua pelindungan bahasa daerah, dan ketiga penginternsionalisasian bahasa Indonesia. Nah, untuk program pelindungan bahasa daerah ini kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan dimulai pada tahun 2022, yaitu revitalisasi bahasa daerah bahasa Bali. Nah, itu yang kami laksanakan sebagai fungsi kerja kami, itu pelindungan sebagai pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di wilayah kerjanya. Jadi, begitu. Jadi Bu Elis, biar masyarakat paham, jadi Balai Bahasa ini di bawah payung kementerian? Ya, Kemendikdasmen sekarang. Kemendikdasmen, ya. Oh, begitu ya. Jadi, cuman di setiap provinsi ini ada? Ada, di 30 provinsi. Ya, jadi dia tuh bahasanya, kalau bahasa berarti bahasa Indonesia juga ada? Betul, itu yang utama. Utama. Betul. Jadi kami memiliki semacam slogan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Begitu. Iya. Kemudian ada tadi disebutkan penguatan bahasa daerah. Iya. Apakah semua provinsi ada yang penguatan bahasa daerah, atau ini salah satu ciri khas yang agak berbeda nih, Bali agak berbeda dengan provinsi lain? Bagaimana sih, Bu? Ya, jadi program revitalisasi bahasa daerah itu sudah dari tahun 2022, ya Pak Bambang ya. Jadi kita sudah seluruh Indonesia itu melaksanakannya. Tapi ada beberapa daerah saja. Nah, Bali kebetulan jadwalnya di tahun 2022. Nah, disitulah dimulai tentang program revitalisasi bahasa daerah, dan itu program baru agar masyarakat muda atau generasi muda itu bagaimana mencintai bahasa dengan caranya sendiri, yang adaptif, yang merdeka. Setelah itu bagaimana mereka mencintai, tidak belajar di dalam kelas tetapi belajar di sekolahnya. Jadi di dalam suasana untuk membaca puisi, untuk belajar pidato, untuk belajar tembang rakyat, atau mereka belajar nanti berbanyolan ya begitu. Jadi seperti komedi tunggal atau stand up komedi. Nah, seperti itu. Jadi mereka tidak belajar membaca lagi. Jadi mereka bagaimana nanti mereka mengetahui bahasa daerah itu tidak dicintai dengan hanya membaca saja. Jadi praktik baiknya di sini yang diperlukan. Baik, nanti kita akan mengerucut, kita akan mengulik tentang itu, Bu, ya. Siap. Ya, tentang bahasa daerah. Tapi mungkin secara umum supaya masyarakat lebih paham, jadi memang tidak semua provinsi ya, Bu, ya, ada penguatan karakter bahasa daerahnya gitu. Iya. Jadi program itu tidak semua provinsi. Dipilih dulu. Bali, ya, ada Jogja gitu. Itu dimulai di tahun 2020-an, itu dimulai hanya 3 tempat saja. Yang pertama itu di Jawa, setelah itu di Sulawesi Selatan, begitu. Nah, Bali belum. Nah, sekarang Bali sudah dapat giliran, dan akhirnya hampir rata-rata provinsi sudah melaksanakannya. Karena apa? Karena begini, situasi kebahasaan di Indonesia itu berbeda ya. Jadi berbedanya mengapa? Ada bahasa yang hanya dimiliki daerah itu hanya satu, dan ada di tempat lain yang banyak. Contoh ya di di Papua itu 400-an bahasa. Sedangkan itu yang digunakan oleh masyarakat lokal. Ya, yang digunakan masyarakat lokal. Nah, selanjutnya di tahun 2024 itulah semua masyarakat itu menjalankan program itu bersama-sama begitu dari Badan Bahasa dan UPT di daerahnya, begitu Mas Bambang. Nah, jadi pelaksanaannya hanya berbeda, di mana artinya begini, kalau bahasa banyak itu mereka akan berbeda cara menanganinya, tapi dengan bahasa yang satu itu ada lagi caranya. Jadi kita mengikuti kayak sistem penggunaan A, B, dan C. Nah, di situ ada kriteria A, B, dan C. Apabila bahasanya hanya satu, ya maka dia gunakan teknik A, begitu, cara yang A, karena mereka nanti akan ada bagaimana tahapan itu dilaksanakan dengan menggunakan pola satu saja. Jadi ketika pelaksanaan pembelajaran sampai pengimbasan ya, sampai apresiasi, jadi ada tahapannya sebenarnya revitalisasi bahasa daerah itu ya, dari koordinasi, DKT, selanjutnya itu program Bintek ya, Bintek guru utama, lalu guru utama itu memberikan pembelajaran dan pengimbasan di daerah, dan akhirnya teman-teman siswa itu belajar 3 bulan untuk praktik baik
dengan 7 mata lomba yang ditawarkan di dalamnya. Nah, dari situ mereka dilombakan dalam sebuah ajang Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, karena Bali ini hanya satu bahasanya, maka di setiap kabupaten diadakan. Dan kebetulan juga pemerintah daerah mendukung sekali, Mas. Mendukung sekali bagaimana? Karena apa? Pergub 80 nomor 80 tahun 2018 itu tentang pelindungan bahasa aksara begitu ya di Bali itu ya, itu sudah menjadi dukungan pertama dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan pelindungan bahasa daerah ini. Jadi dengan mudah akhirnya kabupaten itu bisa melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu dengan dibiayai tempat masing-masing begitu, daerah masing-masing. Jadi 8 kabupaten 1 kota. Jadi melaksanakan. Nah, setelah dijaring, maka lomba-lomba itu nanti yang pemenangnya dikirimkan ke provinsi. Dari provinsi dijaring lagi untuk kita tingkatkan ke tingkat nasional. Nanti ada Festival Bahasa Ibu tingkat nasional. Begitu. Oke. Jadi kan kalau saya mencermati tadi ada daerah itu yang bahasanya dianggap satu bahasa. Betul. Tapi ada di daerah yang tadi bermacam-macam bahasa. Betul. Ini berbeda ya, Bu ya? Penanganannya beda. Beda ya. Mereka bisa bekerja sama dengan komunitas, maka mereka mengambil yang B atau C. Terus kalau misalnya mereka kemudian penguatannya tuh bagaimana? Kalau misalnya di Bali kan satu ya, Bu ya? Iya. Satu ya. Jadi maksudnya satu itu seperti apa sih, Bu? Apakah satu bahasa dimengerti semua suku bangsa adat ada di situ atau seperti biar masyarakat. Jadi begini, gimana Bali lebih mudah karena bahasa pengikat di daerah itu adalah bahasa Bali yang digunakan sebagai bahasa pengantar orang-orang daerah. Bahasa yang sama. Bahasa yang sama. Satu bahasa. Bedanya hanya pada mereka hanya berbeda pada dialeknya saja. Ya. Nah, pada dialeknya. Tetapi di tempat lain ya, dengan 72 bahasa seperti Nusa Tenggara Timur, itu mereka melakukan dengan cara yang berbeda. Mereka itu 72 tempat itu beda-beda, betul. Beda-beda. Jadi akhirnya kita pergi ke pulau-pulau karena saya pernah bertugas di sana, ya. Jadi pergi ke pulau-pulau, dalam satu pulau satu kabupaten itu beda lagi bahasanya. Iya. Nah, itu lebih tantangannya luar biasa, begitu ya. Jadi mereka tidak ada bahasa pengikatnya. Bahasa pengikat hanya bahasa Indonesia. Sedangkan di Bali, pengikat masyarakat ini adalah bahasa Bali. Dan itu yang harus kita lindungi. Mengapa? Meskipun bahasa itu hanya satu, tapi kalau sikap bahasa itu tidak positif, maka itu akan menggerus bahasa. Dia akan lemah. Begitu. Kenapa harus dilindungi itu? Iya. Jadi ini pengetahuan lah, literasi. Jadi bahwa memang di Bali itu hanya ada satu bahasa Bali. Kemudian nggak ada bahasa Bali Gianyar, Bali Buleleng, Bali Tabanan atau Denpasar, nggak ada. Betul. Tapi dialeknya iya. Betul. Iya kan macam-macam kan. Kalau kita tahu, ini pasti Bali Utara, ini Bali itu ya, Bu ya. Betul. Nah, ini yang sebetulnya menjadi salah satu kemudahan untuk Bali pada saat kita akan memperkuat bahasa daerah ini, bahasa Bali ini yang memang lagi-lagi pemerintah daerah pun memfokuskan itu dan mendukung sangat memberdayakan supaya bahasa Bali ini bisa tetap eksis. Betul. Kemudian berkelanjutan. Dan tidak putus di generasi. Iya, betul. Kan gitu ya? Iya. Nanti kita akan mempertajam itu, Ibu Elis ya. Betul. Kalau kita pengen tahu kemudian apa upaya yang akan dilakukan oleh Balai Bahasa dalam hal ini salah satu stakeholder yang mempunyai tugas juga dalam pelindungan bahasa daerah ini. Itu ya, Bu Elis ya. Baik. Ya. Tugasnya itu luar biasa ya. Jadi kami bertugas dalam upaya pelindungan ini dalam program pelindungan bahasa daerah. Ya, bagaimana kami melancarkan program revitalisasi ini supaya bisa sesuai dengan mandat yang sudah dibuat, konsep sudah ada. Nah, jadi konsepnya sudah ada. Jadi di Bali itu kelebihannya dia punya kurikulum muatan lokal.
dengan belajar bahasa Bali. Di tempat lain yang di tempat lain belum ada, ya. Meskipun ada, itu pun untuk bahasa yang satu juga seperti bahasa Jawa, ya. Nah, Sunda satu kan. Nah, kalau satu pasti ada pembelajarannya. Nah, tapi kalau banyak mereka pasti akan yang mana nih yang diajarkan di sekolah? Nah, masih seputar itu. Tetapi di Bali ada. Nah, kami masuk bukan pada pelajaran di sekolah, tapi kami masuk pada pengimbasannya. Nah, contoh program kami yang bisa diselaraskan itu atau disinergikan untuk penguatan bahasa daerah selain revitalisasi bahasa daerah adalah penerjemahan dari tim kerja penerjemahan. Mereka memproduksi buku-buku berbahasa daerah, buku-buku cerita anak bermutu berbahasa daerah. Ya, jadi kita lakukan sayembara penulis-penulis yang berbakat, yang sudah profesional ataupun yang masih belajar menulis itu bisa mencoba menuliskan cerita ya di sayembara itu seluruhnya kita buka kepada guru, masyarakat umum, dosen atau siapapun. Nah, masuk di situ dan mereka dinilai oleh penulis nasional. Jadi kita tidak menilai sendiri. Jadi secara teknis ada ahlinya. Ada ahlinya. Pakarnya yang berkompeten untuk itu. Setelah kita dapat keperluannya itu, kami kan dalam peta jalan kami itu pasti ada target. Targetnya 102 buku. Berarti 102 selama tugas satu tahun itu, ya. Nah, jadi 102 buku itu sudah lolos di sayembara. Biasanya kemarin itu saya dengar ada sekitar lebih 200 lah yang mendaftar. Diseleksi kan, diseleksi selanjutnya diseleksi dapatlah 102, tetapi kemarin lebih jadi 104. Nah, target itu melebihi 2 buku dan setelah itu kita masuk ke dalam pelatihan, bimbingan teknisnya dengan diajarkan oleh si juri yang menilai tadi. Ya, di situ penulis nasional seperti Kak Beni ya, itu penulis cerita anak nasional. Ya, dia melihat buku dan menuliskan cerita untuk anak yang jenjangnya juga beda, untuk B jenjang dasar dan untuk C beda lagi. Nah, jadi nanti diajarkan, dilihat bagaimana buku ini baik atau tidak, terlalu banyak kata-katanya atau tidak, ini pas atau tidak. Terus ada nanti penulis lainnya juga yang membantu dan akhirnya dalam pembelajaran itu dijaring lah. Ya, mereka selama 4 hari itu menjaring penulis itu agar tulisan yang tadinya berantakan menjadi lebih bagus. Jadi mereka pelatihan tidak mendengarkan teori lagi sambil bekerja. Praktek dia ya. Ya, langsung. Nah, setelah itu ya dikurasi oleh fasilitator kami. Ya, dikurasi sesuai atau tidak, bagaimana bahasa Balinya, bagaimana bahasa Indonesianya. Selanjutnya setelah dikurasi itu lalu masuklah nanti penilaian Puskur ya sebelum kita mengeluarkan ISBN-nya. Begitu di Perpustakaan Nasional. Jadi salah satu upaya adalah dengan cara membuat tulisan ya, Bu, ya, buat karangan, bentuk buku nih kayak gini, Bu, ya. Ini terbuka untuk masyarakat umum. Terbuka untuk masyarakat. Dan ini dia menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Bali atau dua-dua? Dua bahasa. Jadi bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Jadi tidak ditulis bahasa Indonesia dulu ya, baru diterjemahkan ke bahasa Bali, tapi ditulis dengan bahasa Bali terlebih dahulu, baru diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu, ya. Cukup banyak 102 yang itu yang boleh dikatakan sudah masuk tahap pertama. Banyak. Ya. Kemudian dilakukan pendampingan. Betul. Pendampingan teknis tadi. Betul. Diajarin segala macam. Betul. Sampai apa bahasanya? Layak untuk dicetak dan dipublikasi. Iya. Gitu betul. Ya, Bu, ya, dicetak lah terakhir ya. Itu. Jadi ada penilaian dari Puskur itu untuk pengayaan, buku pengayaan layak atau tidak untuk siswa yang disasar itu. Ya. Itu salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi bentuk adalah merangsang supaya ada pengimbasannya tuh. Betul. Kita adalah pembuat cerita ini ya, penulis-penulis ini. Kemudian ada apa lagi, Bu, pengimbasannya? Iya. Pengimbasannya kami juga membuat kamus ya. Membuat kamus. Ya, jadi kosakata istilah. Jadi teman-teman yang dari tim kerja perkamusan itu pergi ke daerah ya, inventaris kosakata istilah, berapa kosakata istilah yang masih belum masuk ke dalam kamus bahasa Bali itu. Jadi pergi ke daerah yang disasar. Jadi bergantian itu daerahnya, Pak Bambang. Nah, karena
Bali ini kan cuma satu bahasa, sementara dialeknya kan ada dua ya. Ada dialek yang Bali biasa, ada dialek Bali yang halus begitu. Nah, seperti itu nanti mereka akan kumpulkan, misalnya targetnya 1.500 kata. Maka mereka pergi ke daerah berapa hari ya. Selanjutnya datang itu mereka melakukan semacam penyuntingan, lalu akan ada tahapan berikutnya lokakarya, selanjutnya diseminasi dan akhirnya keluar produk itu masuk ke kamusnya. Jadi memang prosesnya itu panjang Bu ya. Panjang. Karena ini memang apabila sudah masuk ke kosakata itu masuk ke dalam kamus. Betul. Berarti itu memang sudah sahih bahasanya, sudah plek memang sesuai dan benar dan sudah secara akademisi diteliti gitu Bu ya. Betul. Secara sosiologi dan budaya juga sudah diperkuat. Akhirnya ini sepadan kata ini memang sudah boleh digunakan. Betul. Ya gitu ya Bu. Dan kalau kan kosakata yang dikumpulkan itu nantinya apabila itu kan mungkin tidak semuanya bisa dipakai. Tidak semua dipakai untuk masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena yang masuk KBBI itu harus yang unik, yang tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya Mas Bambang ya. Jadi pekerjaan di sini memang betul-betul ya untuk membantu Provinsi Bali untuk melindungi bahasanya. Jadi itu. Jadi bisa jadi kosakata yang kita tidak pernah tahu tuh karena kita turun ke bawah, kita menggali, akhirnya ketemu satu kota itu ya. Betul. Kalau ini kita tidak ketemu, kemudian tidak kita dokumentasikan, kelestariannya hilang. Pasti bisa hilang ya, kata itu pasti bisa hilang ya? Karena nanti kita sampai pada validasi ya. Validasi kosakata itu ya. Jadi memang untuk pembuatan kamus ini semua orang bisa menyusun kamus. Ya, komunitas bisa, pribadi pun bisa. Tetapi kamus yang dibuat oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk Kamus Bahasa Bali ini melalui lokakarya. Tahapan-tahapan yang benar-benar bertemu dengan para para ahli adat ya, ahli perkamusan, dosen ya, profesional dan sebagainya masyarakat. Karena apa? Karena memang untuk mencari kosakata itu benar-benar harus penutur jati namanya. Jadi penutur jati itu bisa nelayan, bisa petani. Tidak boleh mereka sudah punya profesi yang misalnya akademisnya tinggi, karena nanti bahasanya sudah bercampur. Kita cari yang di pelosok yang belum pernah didatangi. Nah, untuk ini ya kami perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, disitulah karena apa? Pemerintah itu terbatas dalam penganggarannya, Mas Bambang. Nah, itulah kami perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah. Apabila menginginkan lebih banyak lagi, maka mungkin dari segi penganggaran bisa, dan tim ahlinya dari kami. Begitu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang ya ini demi keberlangsungan kelestarian bahasa ya Bu ya. Ya, kalau misalnya kita hanya berkata, ayo kita lindungi bahasa, tapi tidak ada kerjanya bagaimana? Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang teknis ya, teman-teman pegawai teknis di sini pergi ke daerah mencari kosakata itu. Jadi untuk pembangunan bahasa dan sastra itu tidak seperti di kegiatan yang prasarana langsung jadi, jembatan jadi. Tapi kalau kita pembangunan bahasa itu 10 tahun ke depan baru terlihat. Nah, itu harus bersabar prosesnya. Nah, itulah yang kalau tidak ada sikap positif dari seluruh masyarakat, maka jangan harap bahasa itu bisa terlindungi. Walaupun bahasa satu bisa saja menurun, ya, bisa saja. Waduh, ini memang ya ini Bu, jangan sampai ya kadang-kala kan bahasa itu kan dituturkan kan Bu. Betul. Ya. Dari zaman dulu, dari leluhur orang-orang tua itu dituturkan. Nah, kalau karena sebuah generasi mungkin dalam tanda kutip kemajuan teknologi, kemajuan gaya hidup Bu, betul, akhirnya kampungan pakai bahasa daerah. Betul. Akhirnya kan tidak ada tutur kan Bu? Betul. Hilang kan Bu? Iya. Nah, ada satu lagi Mas yang hilang itu begini. Jadi ilustrasinya ya, teman berkata begini ya di Bali. Menikah ya. Kan Bali ini mengenal kasta. Nah, kasta tertinggi menikah dengan yang sama. Tetapi kalau mereka suami istri, yang satu dibiasakan dengan bahasa Indonesia, yang satu dibiasakan dengan bahasa Bali, maka anak-anak yang dilahirkan pasti tidak bisa bahasa Bali. Punya potensi berkurang minimal. Lebih tidak bisa ada regenerasi untuk bahasa lagi. Ya. Nah, itu masalah utama. Tetapi kalau visi misi dalam rumah tangga orang Bali menikah itu mereka sama, menginginkan semua anaknya bisa berbahasa Bali, maka ketika masuk rumah dari luar mereka harus gunakan bahasa Bali.
saya sepakat. Jadi memang banyak faktor lah Bu ya untuk akhirnya bisa hilang dalam tanda kutip. Betul. Ya. Oleh karena percampuran perkawinan, Betul. mungkin atau pindah tempat. Ya, migrasi. Migrasi salah satu ya Bu ya. Salah satu. Faktor pemusnahan. Ya, kalau misalnya kita orang Bali asli Iya, nih, iya. terus pindah nanti ke keluar. Kalimantan, tidak bertemu komunitas Bali, Sudah jarang dipakai. yakinlah. bisa lepas. Ya. Bahkan dialeknya hilang. Dan suami beda lagi, bukan orang Bali, habis sudah. Oke, jadi ini salah satu salah satu dasar pemikiran supaya bahasa Bali ini tetap bisa lestari. Betul. Konteksnya bahasa daerah ini bahasa Bali ya. Betul. Karena memang ya saya kira memang ciri khas suatu bangsa, ciri khas suatu komunitas manusia itu salah satunya lewat budaya. Betul. Bahasa itu kan bagian dari budaya. Betul. Kan, ya? Dia dua sisi mata uang yang berbeda. Nah, masing-masingnya berbeda. Ciri khasnya jadi hilang. Betul. Lama-lama orang Balinya hilang kalau Betul. bahasanya. Berawal dari bahasanya yang hilang. Betul, kan? Mas Bambang. Jadi jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Baik, Bu, kalau kita berbahasa dengan berhubungan dengan bahasa, maksud saya itu kan ada tutur, ada tulisan, Betul. ada aksara. Itu aksara juga kita bagian dari itu juga atau bagaimana? Ya, nah Pelestariannya. di Balai Bahasa Provinsi Bali itu dari dulunya ya tempat kita ini Mas lembaga penelitian. Lembaga penelitian. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bali ini sudah lahir dan hidup 78 tahun. Oh ya. Dulunya hidup itu sebagai lembaga penelitian bahasa, ya. Maka dari itu bahasa, lontar, ya, aksara itu ada di perpustakaan kami dan itu sudah diteliti. Orang pertama menjadi kepala Balai Penelitian itu adalah orang asing, ya. Jadi nanti bisa dilihat di aula, ya, gambar-gambar mereka. Jadi sudah berapa generasi itu. Nah, seperti itu. Jadinya memang karena dulunya penelitian, lontar itu diteliti. Nah, sastranya juga diteliti. Yang dari lontar itu, apa isi lontar itu? Apakah itu semacam nyanyian saja ataukah berisi sejarah? Itu ada tulisannya. Tapi sejak perpisahan ke BRIN ya peneliti itu, maka itu tidak dilanjutkan lagi menjadi penelitian atau pengkajian. Kita lebur pelindungan dan pemasyarakatan bahasa daerah sebagai tusi yang kita jalankan di daerah. Jadi aksara ini tetap kita fokuskan, kita jaga, tetap kita jaga. Jadi kami pun menerima memfasilitasi kedatangan orang untuk mengenal aksara di perpustakaan kami dan ada ahlinya begitu. Oke. Nah kalau tadi ada program pengimbasan ini ada 7 program pengimbasan dilakukan. Salah satunya ada juga yang lontar. Menulis. Menulis lontar. Kegiatannya seperti apa itu? Jadi kegiatan menulis lontar itu bagaimana mereka menuliskan tentang cerita-cerita dengan aksara. Dengan aksara Bali. Iya, betul. Seperti itu dan menarik sekali dan akan ada tiap tahunnya dan ini saja mungkin program yang sudah berjalan ya. Mereka akan diadakan lomba di bulan Oktober nanti. Di situ 7 lomba nanti kami bisa menghubungi Kompas ya. Ini untuk anak-anak sekolah. Untuk anak-anak. Okay. Jadi awalnya mereka, jadi mungkin begini, mungkin masyarakat juga bingung. Kalau di sekolah itu kan sudah ada bahasa Bali ya, Bu, betul. Ya? Ada kurikulumnya. Betul. Itu sudah berjalan, itu di sekolah masing-masing. Sudah. Nah, kalau Balai Bahasa ini hadir untuk memperkuat itu, kalau mungkin atau ekstrakuler atau apa, atau praktik baik, ya, kalau sebutannya. Jadi agak berbeda memang ya kurikulum yang di sekolah itu memang mungkin teori dan segala macam. Betul. Kalau Balai Bahasa itu lebih apa sih ejawantahnya apa? Betul. Apa implementasinya kan, langsung. Bentuknya betul. Apa? Nah itu berarti tadi ada menulis buku, menulis lontar. Jadi begini, secara singkatnya program revitalisasi bahasa daerah ini ya punya tahapan. Yang pertama adalah tahapan koordinasi dengan pemerintah daerah, lalu tahapan diskusi terpumpun membuat bahan ajar. Ya, jadi membuat bahan ajar meskipun berbeda-beda lokasinya, bahan ajarnya satu, begitu. Ya, dengan tim ahlinya juga, maestro namanya, maestronya berbeda. Nah, mereka lah nanti pada tahap ketiga mereka mengajarkan pada bimbingan teknis.
ya, diajarkan bagaimana kepada guru utama namanya, atau guru master, ya. Jadi mereka mengajarkan misalnya bercerita atau masa tua, begitu ya. Selanjutnya mapi darte, ya, itu berpidato, lalu nyurat aksara, ya, itu menulis aksara Bali. Selanjutnya matembang sekar alit. Nah, ini nyanyi ya. Nyanyian bahasa daerah mungkin ya. Terus babanyolan, komedi tunggal atau stand up komedi, bahasa keren. ya. Terus ngeripta atau ngeripte ya, ngeripte cerpen, ya, untuk membuat cerpen. Selanjutnya ngeripte dan ngacen puisi Bali. Nah, ada 7 itu yang diajarkan. Nah, tetapi konsep yang 7 ini apabila di kabupaten itu tidak lengkap 7, itu tidak masalah. Itu kebebasan anak memilih mana mata lomba yang akan dipilih yang ingin dikuasainya. Jangan dipaksakan. Harus ada minat dari anak-anak. Iya, pondasinya di situ ya, konsepnya di situ. Lalu konsep kedua adalah pengimbasan itulah yang paling penting daripada proses apresiasi tadi. Nah, bagaimana berjalannya pengimbasan ini diperuntukkan agar guru-guru tidak berkelahi pada saat lomba, tidak menjurus semacam marah kepada juri karena anaknya tidak juara. Nah, proses pengimbasan inilah bagaimana bahasa daerah itu bisa dicintai anak lewat praktik baik ini tadi. Begitu. Oke, baik. Jadi macam-macam ini ya. Jadi salah satu untuk tadi tidak cuma sekedar belajar bahasa Bali, tapi mencintai bahasa Bali. Betul. Bahasanya gitu ya Bu ya. Betul. Semua Betul. ini kita pakai. Betul. Sarananya itu kita pakai. Iya. Dan itu sangat kental dan kuat dengan adat. Betul. Masyarakat Bali. Iya. Keseharian mereka. Betul. Ya, saya saja baru masuk ke sini ya sudah harus mencintai. Nah, saya menggunakan baju adat juga ya. Saya memperkenalkannya dan saya harus bertanya, ini apa? Nah, begitu. Meskipun saya harus belajar menyebutkan ende, begitu ya. Setelah itu huruf A terakhir dibaca E, begitu. Terus ketika menyebutkan made harus made, E-nya kuat. Itu karena saya memang suku asli Dayak ya. Jadi benar-benar awam untuk bahasa Bali. Nah, jadi saya pun akan mencintai bahasa Bali dengan ketika kita ada pertemuan, kita mengucapkan Om Swastiastu, begitu ya, dengan pramasantinya, ya. Selanjutnya nanti kalau saya bercerita kepada teman-teman pegawai, kalau mereka, Bu, semoga sehat ya, astungkare, begitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut mungkin pembiasaan agar teman-teman juga di lingkungan keseharian juga bisa menggunakan bahasa daerah. Jadi jangan sampai multi bahasa itu bahasa daerah membunuh bahasa Indonesia membunuh bahasa daerah, bahkan membunuh bahasa asing lainnya. Jadi kita harus mampu multi bahasa. Nah, seperti itu. Saya sendiri orang Dayak ya, tapi saya masih bisa bahasa Dayak. Kemanapun saya pergi, dan bahasa lainnya juga mengikuti. Saya kemarin belajar bahasa bahasa Kupang, Melayu Kupang, dan sekarang saya harus belajar bahasa Bali. Jadi mohon maaf kepada pemirsa apabila ada salah-salah kata ya. Begitu ya. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, seperti itu, Mas Bambang. Ini menarik Bu. Jadi kalau bahasa Bali sendiri ada yang ditranslate ke bahasa asing Bu? Ada ya? Ada. Gimana? Di dalam buku-buku cerita itu. Bisa bahasa Inggris, bahasa asingnya Perancis, Italia, itu tergantung dari peminatan. Jadi di Jakarta nanti akan ada semacam seleksi, ya. Nanti seleksi itu buku dari penulis bahasa daerah dibawa ke sana dan ditranslate ya, atau diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Itu permintaannya dari luar negeri semua. Iya, jadi kan saya tuh pernah dengar juga. Jadi kita tuh bahasa Bali itu diinternasionalkan dalam tanda kutip. Wih, sangat. Ya gitu kan. Betul. Karena memang kita banyak warga negara asing datang ke sini. Tapi justru itu penguatan bahasa Balinya tetap yang menjadi utama. Betul. Itu yang ditranslate ke bahasa masing-masing. Iya, betul. Gitu, kita lakukan juga. Betul. Ya? Sudah dilakukan. Ya, namanya buku cerita itu nanti di penerjemahan. Tim penerjemahan sudah melakukan. Ya. Kalau misalnya kami tidak ada yang mampu bahasa Arab, maka kita akan undang dari Jakarta, Badan Bahasa, ya. Oke. Jadi basicnya bahasa Bali ditranslate ke bahasa Arab. Oh. Dan sudah dilakukan. Inggris lebih, sudah. Yang lain-lain lebih. Sudah. Dan itu luar biasa ya. Iya. Bu, kemudian kan saya juga dengar di sini kan ada, kayaknya di Bali lah lebih banyak nih. Ada kursus-kursus atau lembaga-lembaga yang bahasa Indonesia. Kalau kita dengar kan bahasa asing, bahasa
belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Tapi di Bali ini ada juga yang lembaga kursus atau lembaga belajar bahasa Indonesia. Iya. Nah, Jadi ada kontribusi kita, Bu, nah, mereka. Program kita kan 3 program prioritas tuh. Literasi kebahasaan dan kesastraan. Selanjutnya pelindungan bahasa daerah, dan terakhir adalah penginternasionalisasian bahasa Indonesia. Dan ini ya, bahasa Indonesia ini hampir atau rata-rata orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja itu harus belajar bahasa Indonesia. Maka dari itu kami melakukan pembinaan dan pendampingan untuk lembaga-lembaga yang mengajarkannya. Kalau dulu kami itu mengajarkan langsung, tetapi ternyata kebijakan sekarang kami harus membuat lembaga itu berkembang. Kami hanya membina dan mendampingi serta memberikan bahan ajar kepada mereka atau menyusun kurikulumnya. Nah, lalu kami juga akan memasukkan mereka ke SKKNI ya, untuk pengajar bersertifikat internasional. Nah, jadi di situ mereka belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia mereka pelajari, terus nanti pada level-level tertentu mereka diuji dan nanti akan dinilai secara nasional, dan tanda tangannya dari pengesahannya, validasinya dari Kepala Balai Bahasa Bali. Seperti itu. Jadi artinya mereka sudah memenuhi syarat untuk bisa bekerja di Bali ini. Bali, ya. Keperluannya luar biasa. Macam-macam ini. Nah, Bu, kalau kita balik lagi kita ke bahasa Bali. Ya, bahasa daerah ya. Kemudian kolaborasi apa yang dilakukan dengan pemerintah daerah ini? Ini kan pastinya Balai Bahasa sangat mensupport. Iya. Dua belah pihak lah, Bu. Iya. Pemerintah daerah Bali kan memiliki program penguatan bahasa Bali, Betul. melestarikan bahasa Bali, aksara Bali juga. Iya. Gimana ininya? Jadi berapa tahun kemarin kita sudah melakukan PKS dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan program revitalisasi bahasa daerah, bahasa Bali ini, dan itu terus dilakukan ya. Jadi pemerintah daerah pun sangat antusias ya. Nah, itu jadi mereka membantu, dan kami juga terlindungi oleh payung hukum dari Pergub Gubernur. Nah, terima kasih untuk Pak Gubernur ya, karena Pergub 80 tahun 2018 itu membuat bahasa daerah itu lebih mudah direvitalisasi bahasa Bali ini. Nah, jadi kami pergi ke daerah, seluruh daerah punya program ya yang disesuaikan, karena dalam Pergub itu pun ada memuat tentang program festivalnya. Jadi ada semacam festival juga, dan itu bisa dikolaborasikan. Pada saat mereka festival itu tidak usah sampai 2 kali untuk festival Tunas Bahasa Ibu itu. Nah, jadi langsung masuk ke situ festival setiap daerah, nanti mereka akhirnya mengirimkan ke tingkat provinsi. Nah, jadi tidak 2 kali kerja, Mas Bambang. Kalau di tempat lain yang banyak bahasa, itu belum ada payung hukum untuk pergubnya, dan itu sulit sekali ya kalau tidak dilakukan semacam kesadaran dari pemerintah daerah bahwa bahasa ini memang untuk pelindungan bahasa daerah itu haknya pemerintah daerah untuk melindungi, begitu. Nah, kalau di Bali itu luar biasa. Sudah ya diperkuat ya. Sudah. Jadi pemerintah daerah lalu ini Gubernur sadar betul. Ini kalau tidak direvitalisasi, betul, tidak dijaga, betul, kelestariannya lama-lama bisa mudar. Jadi kita seiring sejalan program kita itu dengan program pemerintah. Jadi terima kasih. Iya, baik. Nah, Bu, kemudian kalau kita bicara tantangannya apa sih sebetulnya dengan kita ngomong bahasa Bali ya? Tantangan sebetulnya apa sih yang kalau selama ini mungkin ketemu ada tim yang turun ke bawah atau mungkin bertemu dengan anak-anak atau masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sebetulnya yang menjadi tantangan terbesar supaya bahasa Bali ini kok mungkin ada hambatannya nanti ke depan, atau apa sih penyebabnya, Bu, atau hal apa ya? Iya,
Kalau secara kelembagaan itu tantangan kita tidak terlalu banyak karena daerah sudah mendukung ya. Tetapi tantangan itu dari masyarakat, mungkin masyarakat sendiri karena pada saat kita menggalakkan cinta bahasa daerah, ada masyarakat yang memang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Nah, jadi kita membuat seluruh keluarga itu, jadi revitalisasi bahasa daerah ini bagaimana komunitas terkecil yaitu komunitas keluarga itu menjalankan revitalisasi dari rumah dulu nih. Itu tantangannya di situ sebenarnya. Nah, mampukah? Itu saja. Ya, yang paling sederhana komunitas keluarga dulu. Komunitas keluarga ya. Kalau komunitas adat jangan diragukan. Iya betul. Cuman kan begini ya, lagi-lagi lah ini kalau kita bicara secara umum, perkembangan lah, gaya hidup kadang-kala, atau memang bisa jadi sekarang keluarga-keluarga muda nih Bu, Nah, itu yang bapak ibunya sendiri saja sudah tidak paham bahasa daerah. mengenai bahasa daerah, kemudian kan ada kekhawatiran pasti ini tidak akan tertutur. Nah, Tuturan itu tidak ada ya. Itu kan didapat juga ya Bu ya? betul, Kan, sangat. ya, bahkan sekarang gini lah Bu, misalnya di sekolah, sekarang kan di sekolah dasar sudah mulai belajar bahasa Bali. Kadang-kala orang tuanya sendiri dari siswa yang memang lahir dan besar di Bali sendiri, dia nyerah dalam tanda kutip. Betul. itu juga masalah kami ya, karena sekarang pergeserannya adalah bahasa Bali itu kan punya dua dialek ya. Nah, punya dua dialek. Setelah itu nanti ada bahasa Bali yang halus dan kasar. Mereka takut untuk mengucapkannya. Nah, jadi seperti itu. Takut nggak menghormati atau takut kualat gitu. Nah, jadi begini, ada pelajaran kalau dalam bahasa sayanya akademisnya unggah-ungguh ya. Nah, itu tergantung di sekolah muatan lokal itu mengajarkan tidak bahasa itu untuk bahasa halus kepada orang tua, kepada kastanya yang lebih tinggi, begitu ya. Karena bagaimanapun Bali berbeda dari budaya lain ya. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya untuk pelindungan bahasa daerah ini bahasa Bali yang mana nih kita lindungi? Yang halus apa bahasa Bali yang biasa digunakan? Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sekolah pun mendukung. Nanti pada tingkat mereka bisa belajar unggah-ungguh, itu diajarkan di sekolah. Tapi kalau dari balai bahasa bagaimana? Dua-duanya harus jalan atau dari mana dulu? Ya, kalau misalnya kami, kalaupun memang tidak bisa bersamaan. Nah, itulah tantangannya. Kalau kami sendiri itu biasanya hanya Bali secara umum. Secara umum bahasa. Betul. Ya, bahasa sehari-hari. Betul. Bahasa Bali itu di dulu, masyarakat. berawal dari itu dulu. Nah, tetapi tantangan yang tadi ketika mereka sudah mengajarkan anak bahasa Bali, tapi anak mendengar orang tuanya berbeda lagi bahasa dengan orang tua yang lain, ya, dengan misalnya mertuanya atau orang tuanya, anak akan bertanya, kok beda bahasa kita mah? Nah, akhirnya kalau orang tua mau repot sedikit diajarkannya lah. Kalau untuk orang tua begini, kalau untuk yang setara begini. Nah, itu memang ada apa ya, semacam ini khusus lah. Nah, kemudian kan ada terobosan nggak dari balai bahasa maksud saya? Jadi biar ya inilah secara individu orang tua bisa dari rumah, kan sekarang kan ada gadget Bu, ada media sosial, ada misalnya atau ke aplikasi atau ada terobosan ya di buat maksud saya ini bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin kesulitan bisa ngunduh di sini, bisa belajar di sini, bisa lihat di sini misalnya, atau dari bahasa Bali yang buat gitu, badan bapak gimana nih balai bahasa? Biasanya kami itu membuat sebuah video ya. Kami biasa menggunakan talentnya itu duta bahasa. Jadi kami juga ada duta bahasa. Jadi dari mereka lah kita buat naskah ya, jadi bisa ditonton di media sosial kami bagaimana mereka nanti mengucapkan bahasa-bahasa Bali yang halusnya, lalu yang kalau kesehariannya begitu. Nah, nanti itu ada semua. Jadi upaya kami juga kuat di situ. Misalnya kan itu Bu, pemikiran Bu, misalnya kayak kamus tadi Bu. Betul. Kamus kan sudah ada tulisannya. Mungkin sekarang ada audionya. Iya. Jadi orang tuh mendengar, jadi nggak perlu kursus dalam tanda kutip lah orang tua. Betul. Oh, saya ngunduh ini gitu. Ya, ada nggak sih? Karena kan ya itulah sulitnya. Saya sendiri waktu datang ini saya pemetaan dulu nih, analisis kebutuhannya apa nih. Saya tanyakan ada berapa dialek sih untuk bahasa Bali, kan satu nih. Ada 2 dialek. Pertama dialek Bali Dataran. Bali Dataran itu Bali yang keseharian itu. Nah, yang kedua ada dialek Bali Aga.
ya. Biasanya dituturkan komunitas Bali ini masyarakat adat yang tinggal di pegunungan, ya, dan daerah terpencil. Jadi seperti Trunyan, Trunyan ya, Sembiran gitu. Setelah itu Trenganan dan Nusa Penida. Nah, ada tempat-tempat khusus memang di kantong-kantongnya. Dialek ini relatif lebih konservatif. Nah, sedikit itu berbeda. Nah, itu saya katakan itulah yang harus kami pacu juga nanti ketika kami melindungi bahasa Balinya. Terus bagaimana nih dengan bahasa yang halusnya atau konservatifnya tadi, begitu, itu akan kami lakukan ke depannya. Karena untuk saat ini adalah kami berusaha bagaimana anak muda itu mencintai bahasa Bali. Itu tuh yang penting. Nah, itu tuh supaya karakter bangsanya atau kita bangsa ya adat itu nggak hilang ya. Iya, kalau bahasa Bali dataran untuk pesisir itu semua orang bisa belajar. Tapi kalau untuk konservatif, tapi mudah-mudahan ke depannya juga produk kami menyasar ke sana begitu. Bagaimana kami membuat buku dengan bahasa Bali yang halus, bagaimana bahasa Bali biasa ke depannya lah itu. Luar biasa, menarik nih. Jadi memang kalau kita tidak semudah bahasa, kadang-kadang orang apalagi ngomong bahasa Indonesia, bahasa Indonesia gitu menyepelekan Bu. Padahal bahasa Indonesia pun sebuah ilmu yang banyak banget yang harus dipelajari. Apalagi kekayaan dari Indonesia banyak. Ribuan mungkin bahasa daerahnya ya. Bahasa daerah 718. Jadi 718 bahasa daerah. Dan yang terbanyak ada di Papua 400-an. Ya. Kalau di Ambon sendiri 80-an. Ya, NTT sekitar 70-an. Ya, selanjutnya Kalimantan 24 atau 25 begitu. Bu, nih terakhir kita mau nutup nih. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau juga mungkin stakeholder supaya ayo sama-sama kita betul-betul merevitalisasi bahasa daerah atau bahasa Bali ini dengan kekinian mungkin sekarang dengan eranya yang seperti ini. Yang penting bahasa Bali itu lestari ke depan. Apa Bu ingin sampaikan? Baik pemirsa, mari dukung kami ya dengan berbagai macam program kami, terutama program pelindungan bahasa daerah ya. Dukung kami dimanapun kami berada. Jadi mudah-mudahan pemerintah daerah juga mau ya dengan rela bersama-sama bersinergi untuk membuat bahasa Bali ini tetap hidup langgeng sampai selama-lamanya. Kami juga akan ada dimanapun ya tempat kebahasaan dan kesastraan. Jadi nanti kalau pegawai kami pergi ke daerah, mudah-mudahan masyarakat membantu supaya tidak kehilangan kosakata, tidak kehilangan cerita rakyatnya, cerita daerah. Jadi seperti itu. Dengan pemerintah daerah juga kami mengucapkan terima kasih dan tetap berkolaborasi dengan kami dan mudah-mudahan kita bisa menyusun pada perjanjian kerjasama. Begitu. Baik. Astungkare. Terima kasih banyak Ibu Elis Setiati selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Mudah-mudahan itu tadi, jangan malu menggunakan bahasa daerah, jangan malu menggunakan bahasa Bali. Ayo, siapa lagi yang harus menjaga itu kalau bukan kita? Betul. Ya, termasuk generasi-generasi muda ini, karena bahasa itu harus dituturkan, harus praktiskan sedemikian rupa supaya sebuah bangsa, sebuah komunitas adat tidak hilang ke depan. Karena bahasa adalah jati diri. Bahasa daerah adalah jati daerah. Kemanapun engkau pergi, bahasa daerah lah rumah yang paling abadi. Begitu. Baik, sekali lagi matur suwun, terima kasih banyak sama-sama, Ibu Elis. Salam kami untuk seluruh jajaran di Balai Bahasa Provinsi Bali. Dan mudah-mudahan ini sedikit banyak yang kita berbincangkan, menambah informasi, wawasan, mungkin ke pandangan-pandangan kita, bagaimana kita harus memperkuat, merevitalisasi bahasa Bali menjadi sebuah kebanggaan. Dan yang paling penting, bahasa Bali menunjukkan identitas dari Bali itu sendiri. Baik. Saya Bambang Kalitus mengakhiri Sapa Redaksi On Location dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang tidak kalah menariknya yang harus saya sampaikan kepada Anda, tentunya dengan para narasumber kita yang berkompeten untuk menyampaikannya. Terima kasih, salam sehat selalu, sampai